Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umudunya watin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya salim. Salawatullahi ajmain amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 3 menjelaskan konsep anggota dari kelompok 3 yaitu Mbak Tias Tariswarno dan saya Noah Frozal Mu'aimin. Pertama-tama penjelasan mengenai pengertian konsep. Apakah konsep itu? Pengertian atau konsep sebagai bentuk pemikiran pertama adalah suatu yang sifatnya abstrak. Kalau kita hendak menunjukkan pengertian harus diganti dengan istilah lambang. Lambang di sinilah adalah bahasa pengertian identik dari konsep sebagai hasil pekerjaan akal budi yang selalu menangkap dan membentuk sesuatu gambaran. Pengertian berada di dalam wilayah akal budi atau pikiran semesta, sementara konsep berada di wilayah kebebasan. B. Ciri-ciri luas konsep. Ciri-ciri konsep ialah bersifat abstrak. Secara umum, konsep adalah kumpulan benda yang memiliki sifat. Konsep ini bersifat personal. Konsep dapat dipahami dengan belajar dan pengalaman. Arti konsep bukan mempertanyakan tentang makna kata seperti dalam kamus. Konsep menyuai luas, menyertai menyebut luas dalam eksistensi berhubungan dengan semua objek, benda, realitas yang dapat dikenal atau ditunjuk sebagai konsep itu konsep tertentu. C. Relasi antara konsep, kata, dan makna. Apakah saja relasi antara ketiganya? Dapat dilihat dalam makalah ataupun di dalam PPT. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Jadi di sini disebutkan bahwa semua saling memiliki relasi dengan saling berhubungan. Hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut hal kesamaan makna, sinonim, kebalikan makna atau antonim, kegandaan makna, polisemi dan ambiguitas, ketercangkupan makna, hiponim, kelebihan makna, raduansi, dan sebagainya. Selanjutnya poin D, jenis-jenis term. Term adalah kata atau kesatuan kata-kata yang dapat dipergunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika. Adapun jenis-jenisnya antara lain adalah term bersahaja, term komposit, term khusus, term umum, term kolektif, term konkret, term abstrak, term positif, term absolut, term relatif, term konotatif, dan term non-konotatif. Terakhir, suposisi term. Suposisi term ialah ketetapan makna yang dimiliki oleh sebuah term. Dengan sebuah proposisi atau pernyataan ketetapan makna berarti bahwa sebuah term memberikan makna yang tepat satu objek saja dari objek-objek yang dapat diwakilinya. Adapun jenis-jenisnya ialah suposisi material, suposisi formal, suposisi logis, suposisi real, suposisi semestinya, selayaknya, dan suposisi metaforis. Menambahi terkait dengan jenis-jenis term bersahaja itu terdiri dari satu kata saja, misalnya manusia, kuda, rumah, sapi, dan lain-lain. Term komposit itu adalah terdiri dari berbagai jenis kata, misalnya penyair, modern, kuda putih, rumah besar, sapi beranak, dan lain sebagainya. Term khusus ialah term yang menunjukkan suatu objek, misalnya gunung itu tertinggi di Indonesia, Presiden RI yang pertama, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan lain-lainnya. Suposisi term menambahi suposisi material ialah penggunaan term yang dapat sebagai term itu diucapkan dan ditulis. Suposisi ini semata-mata hanya menerangkan sebuah term sebagai term apa adanya, terlepas dari makna yang terkandung di dalamnya. Contoh, cinta adalah kata yang tersusun dari 5 huruf, CINTA. Selanjutnya, suposisi formal ialah suposisi penggunaan term sesuai dengan apa yang dimaksudkan atau ditandai. Jadi term menunjukkan pada bentuk objek formal dimaksud dalamnya. Manusia adalah animal rasional, ballpoint adalah alat tulis yang ujungnya terbuat dari bola besi. Selanjutnya, suposisi logis. Suposisi logis ialah penggunaan term dalam suatu konsep dengan maksud untuk menentukan akal budi atau akal kita pada konsep-konsep bersifat abstrak dan melulu ration. Contoh, kemanusiaan adalah sebuah konsep universal. Kemudian berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hukum adalah sarana penataan hidup sosial.
Selanjutnya suposisi real. Penggunaan term menyebutkan hal-hal yang ada di dalamnya realitas benar-benar ada. Contoh, manusia adalah makhluk mortal. Suposisi semesta atau selayaknya, suposisi ini dimaksudkan untuk menyebut hal-hal yang sesuai dengan benar atau selayaknya. Contoh, manusia mempunyai mulut, anjing memiliki moncong. Suposisi metaforis ialah penggunaan term yang kualitas analogis. Contohnya, ombak di pantai bergulung dan berkejaran, nyiur melambai, warna baju mencolok mata. Mungkin cukup itu dari kami, dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.